Di tengah sistem kerajaan Korea kuno yang sepenuhnya dikuasai laki-laki, muncullah satu nama yang mengguncang tradisi. Seondeok, perempuan pertama yang naik takhta dan memimpin kerajaan Silla. Pada zamannya, Silla adalah salah satu dari 3 kerajaan besar di semenanjung Korea, dan kekuasaan biasanya diwariskan secara patriarki. Maka ketika seorang perempuan dinobatkan menjadi pemimpin tertinggi, banyak yang tak hanya terkejut, tapi juga menentangnya dengan keras. Namun Seondeok bukan perempuan biasa. Sejak muda ia dikenal sebagai sosok cerdas, penuh perhatian terhadap rakyat, dan memiliki daya pikir strategis yang jarang terlihat bahkan di antara para bangsawan pria. Ia tumbuh dalam lingkungan istana, menyaksikan langsung berbagai intrik kekuasaan, serta menyerap pelajaran dari pergolakan politik yang terjadi di sekitarnya. Bakatnya dalam membaca situasi dan memahami rakyat membuatnya menjadi sosok yang dicintai sekaligus ditakuti. Ketika sang ayah, Raja Jinpyong, meninggal dunia tanpa memiliki pewaris laki-laki yang kuat, kekosongan kekuasaan menimbulkan kegelisahan. Maka dengan keberanian dan keyakinan, Seondeok melangkah ke medan yang belum pernah ditempuh perempuan sebelumnya. Ia tidak hanya menantang adat dan struktur sosial, tapi juga membuktikan bahwa kepemimpinan bukan milik satu gender semata. Kenaikan takhta Seondeok bukanlah transisi yang mulus. Banyak bangsawan konservatif menolak ide seorang perempuan duduk di kursi kekuasaan. Mereka menganggap bahwa seorang ratu takkan mampu memimpin pasukan, menahan serangan dari kerajaan rival seperti Goguryeo dan Baekje, atau membuat keputusan politik yang tajam di tengah konflik yang mendidih. Bahkan beberapa kelompok rahasia merencanakan pemberontakan hanya demi menjatuhkan sosok yang mereka anggap sebagai kelemahan dalam struktur kekuasaan Silla. Tapi Seondeok tidak gentar. Di balik wajah tenangnya, ia menyusun strategi demi strategi. Ia tak langsung menyerang musuhnya secara terang-terangan. Justru dengan kecerdasannya, ia merangkul rakyat, membangun kekuatan sipil, dan memperkuat identitas budaya Silla. Ia mendirikan Observatorium Astronomi Cheomsongdae, salah satu yang tertua di Asia Timur, yang menjadi simbol kebangkitan ilmu pengetahuan dan visi masa depan. Seondeok sadar bahwa memperkuat legitimasi sebagai pemimpin tak cukup dengan gelar. Ia harus membuktikan dari hari ke hari bahwa keberadaannya bukan ancaman, tapi harapan. Ia membangun jalan, memperbaiki sistem irigasi, dan mengedepankan kebijakan yang merakyat. Perlahan namun pasti, suara sumbang mulai meredup, digantikan oleh rasa kagum dan loyalitas yang tumbuh di kalangan bawah hingga elit istana. Meski telah membuktikan kepemimpinannya secara sipil, tantangan yang lebih besar menanti. Ancaman militer dari kerajaan tetangga dan perpecahan internal yang menggerogoti stabilitas negara. Baekje, salah satu kerajaan rival yang ambisius, melihat perubahan kepemimpinan di Silla sebagai celah untuk menyerang. Dalam situasi genting itu, Seondeok mengambil keputusan yang mengejutkan banyak pihak. Ia tidak hanya mengatur strategi dari balik istana, tapi juga aktif berperan dalam perencanaan militer. Ia memanggil para jenderal terbaik, berdiskusi langsung tentang siasat pertahanan, dan bahkan mengeluarkan dekret untuk memodernisasi sistem senjata dan pelatihan militer. Langkah ini membuat para tentara kagum sekaligus takjub. Seorang perempuan yang selama ini dianggap lemah justru mampu menyusun strategi yang lebih tajam daripada banyak pemimpin sebelumnya. Namun bukan hanya dari luar. Musuh terbesar Seondeok juga datang dari dalam kerajaannya sendiri. Beberapa bangsawan senior diam-diam membentuk aliansi untuk menjatuhkannya melalui intrik politik. Tapi sekali lagi, kecerdasan dan ketenangan Seondeok menjadi senjata utama. Ia menindak tegas tanpa kebrutalan, memecat pejabat korup, dan menempatkan orang-orang loyal dan berkompeten di posisi strategis. Ketegasannya membuktikan bahwa ia bukan ratu boneka, melainkan pemimpin sejati. Seondeok tidak hanya ingin dikenang sebagai pemimpin perang atau politik. Ia ingin meninggalkan warisan yang menyentuh jiwa bangsanya. Salah satu mimpinya adalah menjadikan Silla sebagai pusat kebudayaan dan keilmuan di kawasan Asia Timur. Maka selama masa pemerintahannya, ia mendorong pembangunan kuil-kuil Buddha, memperluas sistem pendidikan, dan mendorong pertukaran budaya dengan negara-negara lain seperti Tiongkok dan India. Salah satu pencapaian penting adalah pembangunan kuil Hwangyongsa, yang menjadi lambang spiritual dan kebangkitan budaya Silla.
Ia percaya bahwa rakyat yang kuat bukan hanya memiliki senjata, tapi juga pengetahuan, seni, dan keyakinan yang menyatukan. Pandangannya jauh ke depan. Ia memahami bahwa budaya adalah fondasi yang lebih abadi dibanding kemenangan militer. Dalam hal ini, Seondeok melampaui zamannya. Ia tidak hanya melawan sistem patriarki, tapi juga membuka jalan bagi lahirnya perempuan-perempuan pemimpin lain di masa depan. Ia mengajarkan bahwa ketegasan dan kelembutan, kekuasaan dan kebijaksanaan bisa bersatu dalam satu tubuh, asal dilandasi cinta terhadap negeri dan keyakinan pada kemampuan diri. Meskipun kesehatannya mulai menurun di akhir masa kepemimpinannya, Ratu Seondeok tetap menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi. Ia tidak pernah meninggalkan rakyatnya. Bahkan ketika tubuhnya sudah mulai melemah, ia terus memantau situasi politik, mengatur penerus yang tepat, dan memastikan bahwa reformasi yang ia mulai akan tetap berjalan. Setelah wafatnya, banyak yang meragukan apakah sejarah akan mencatat perannya secara adil. Tapi waktu membuktikan segalanya. Nama Seondeok terus hidup dan menjadi panutan di kalangan rakyat Silla hingga generasi berikutnya. Ia bukan hanya ratu pertama, tapi simbol kekuatan perempuan dalam sejarah Korea. Sosoknya menginspirasi lahirnya ratu-ratu hebat lain seperti Jin Deok dan pemimpin-pemimpin modern yang menjunjung nilai kesetaraan dan kebijaksanaan. Makamnya dihormati hingga hari ini, dan kisah hidupnya diajarkan di sekolah-sekolah. Ia bukan hanya bagian dari masa lalu, tapi juga pilar dari semangat bangsa. Di dunia yang masih terus memperjuangkan tempat yang adil bagi perempuan, kisah Ratu Seondeok adalah bukti nyata bahwa batasan itu bisa ditembus, bahwa kekuasaan tidak ditentukan oleh kelamin, tapi oleh kualitas hati dan pikiran. Ratu Seondeok adalah bukti nyata bahwa satu sosok bisa mengubah arah sejarah. Dalam dunia yang tidak mempercayai perempuan bisa memimpin, ia membuktikan sebaliknya. Dalam tekanan politik, ia tetap bijaksana. Dalam ancaman perang, ia tetap tegas. Dan dalam perjuangan membangun negerinya, ia tak pernah goyah. Ia adalah simbol harapan, keberanian, dan kecerdasan yang lahir dalam wujud yang tak pernah diduga. Seorang perempuan. Seondeok bukan hanya milik Korea, ia adalah inspirasi dunia. Di zaman yang masih terus mencari pemimpin dengan hati dan visi, warisan Seondeok menjadi pengingat bahwa kekuatan sejati datang dari keberanian untuk berbeda, untuk melawan arus, dan untuk mencintai rakyat tanpa pamrih. Jika kisah ini menginspirasi dan membuka mata kita terhadap kekuatan sejati seorang pemimpin, jangan lupa klik tombol suka, tinggalkan komentar di bawah, dan berlangganan biografi Kilat. Masih banyak kisah luar biasa lainnya dari tokoh-tokoh yang berhasil mengubah dunia. Bukan dengan kekuatan semata, tapi dengan jiwa yang besar,